Lagi masih dengan saya Vira Fanda, sahabat. Tahu di awal ya Kak ya, untuk batas lapornya itu untuk badan itu 30 April. Saya pulang ke Painan, akhirnya saya isolasi mandiri di rumah pakai oksigen. Lahir lagi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Nah, pada saat sensus penduduk wawancara di Kabupaten Pesisir Selatan, kita menargetkan sebanyak 17,7. Kami akan menghadirkan talk show dan sahabat Langkisau bisa mendengarkan informasi terbaru dari Badan Pusat Statistik yang ada di Pesisir Selatan. Sebelumnya Ici menyapa dulu Bapak Yudi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik. Nah, kali ini juga ditemani sama Uni Ana dan ada Bapak Safrizal. Selamat pagi Pak Safrizal. Selamat pagi. Tentunya kali ini kita memang memiliki tema dengan ekspos data penduduk ya Pak. Hasil sensus penduduk di 2020 lalu. Dan langsung saja kita berikan kesempatan untuk Bapak Yudi Alvin untuk membagikan data-data yang sudah didapatkan dari hasil sensus penduduk kemarin. Silakan Bapak. Baik Ibu, terima kasih para pemirsa Radio Langkisau dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami dari pihak Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Pesisir Selatan saat ini akan melakukan rilis data-data tentang hasil sensus penduduk 2020. Sebagaimana sudah kita laksanakan, bahwasanya sensus penduduk 2020 ini merupakan sensus penduduk yang ke-7 dilaksanakan oleh negara kita. Sesuai dengan undang-undang, sensus penduduk ini dilakukan 10 tahun sekali. Artinya sensus penduduk pertama dilaksanakan pada tahun 61, kemudian 71, 80, 90, 2000, 2010, dan yang ketujuh adalah 2020. Nah, ini sensus penduduk 2020 ini bukan saja Indonesia yang melaksanakan, tapi ada beberapa negara yang melaksanakan. Tercatat sekitar 44 negara juga melaksanakan sensus penduduk. Namun karena di 2020 kita juga mengalami musibah ya, pandemi Covid, tentu kita dihadapkan dengan berbagai tantangan dalam pelaksanaan sensus penduduk 2020. Tahun 2020 yang lalu ini kita melaksanakan sensus penduduk dilakukan pertama dengan sensus penduduk secara online. Mungkin masyarakat masih mengingat itu sudah dilaksanakan pada tahun 2020. Benar. Mulai tanggal 15 Februari sampai dengan 31 Maret. Itu rencananya, tetapi karena pandemi Covid yang pada saat itu melanda bangsa kita tunda, kita perpanjang sensus penduduk online sampai dengan tanggal 29 Mei. Iya, benar sekali. Mungkin masih ingat ya, Mbak ya. Sekali itu, Bapak. Kemudian sensus penduduk secara offline-nya rencananya dilaksanakan di bulan Juli. Juga akhirnya kita tunda sampai dengan bulan September. Benar, ya. Nah, bulan September dengan berbagai tantangan kita tetap melaksanakan sensus penduduk di lapangan. Ya. Dengan tentunya menerapkan protokol kesehatan. Kita harus mengurangi interaksi tatap muka dengan masyarakat. Kemudian petugas di lapangan juga melaksanakan APD. Jadi ini berbagai tantangan yang dihadapi oleh petugas di lapangan. Jadi negara kita mengambil respon terhadap pandemi ini, tetap melaksanakan sensus penduduk, namun dengan menerapkan protokol kesehatan. Tapi di beberapa negara, ada 31 negara mereka menunda. Oh, banyak juga yang menunda, dan ya, juga Pak? ada yang memperpanjang periode sensusnya.
Nah, pada tanggal 21 Januari yang lalu, Ya. secara nasional hasil sensus penduduk di negara kita sudah dirilis oleh Kepala BPS Republik Indonesia di Jakarta bersama-sama dengan pihak Kementerian Dalam Negeri, karena sesuai dengan Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, salah satu tujuan sensus penduduk 2020 adalah untuk menyajikan satu data kependudukan di Indonesia. Iya, benar sekali. Maka pada saat itu pimpinan BPS merilis angka hasil sensus penduduk 2020 di negara kita sebanyak 270,2 juta jiwa. Dengan kondisi jumlah penduduk tersebut adalah September 2020. September 2020, September 2020. berarti ya, Pak? Sementara Dukcapil merilis atau Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Adminduk ya, Ya. merilis jumlah penduduk sebanyak 271 jiwa. 271 juta jiwa, tapi dengan kondisi Desember 2020. Desember. Jadi dalam hal ini tidak ada perbedaan angka Signifikan ya, Pak? jumlah penduduk antara Dukcapil dengan BPS sendiri. BPS. Jadi kita sudah wujudkan yang namanya satu data kependudukan Indonesia. Nah, pada tanggal 21 Januari 2020 itu sendiri juga setelah rilis secara nasional, masing-masing provinsi juga melakukan rilis untuk angka-angka kependudukan di masing-masing provinsi. Benar. Sumatera Barat, BPS Sumatera Barat juga merilis hasil sensus penduduk 2020 dengan jumlah 5,53 juta jiwa. 5,53 juta jiwa. Dan di situ juga dirilis disampaikan jumlah penduduk masing-masing kabupaten kota se-Sumatera Barat. Ada 19 kabupaten kota di Sumatera Barat. Nah, untuk pesisir selatan sendiri jumlah penduduk hasil sensus penduduk 2020 adalah 504.418 jiwa. Jadi itu Pak Jal, jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan hasil sensus penduduk 2020 dengan periode pendataan bulan September 2020. Sebagaimana Bapak sampaikan tadi, pada tahun 2020 ini kita akan dari BPS ada pendataan secara online dan secara offline. Dari presentasi yang dilaksanakan sebelumnya secara online, berapa persen tercapai, dan setelah dilaksanakan secara offline, berapa persen dicapai. So, pendataan penduduk secara online baru dilaksanakan pada tahun 2020 ini ya Pak ya. Jadi dalam segi kekurangan atau kendala daripada pelaksanaan secara online apa-apa saja Pak. Dan untuk pendataan selanjutnya yang dilaksanakan verifikasi lagi secara offline, apa saja kendalanya Pak. Jadi untuk kedepannya mana yang lebih baik atau lebih bagusnya untuk dilaksanaan sensus penduduk ini menuju satu data Indonesia gitu Pak. Baik. Memang pada pelaksanaan sensus penduduk yang ke-7 di 2020 ini ada perubahan mendasar dalam teknis pelaksanaan sensus kita. Pertama, masalah metode yang diambil yaitu metode kombinasi, bahwasanya kita menggunakan data registrasi atau data Adminduk sebagai data dasar yang digunakan pada saat sensus penduduk online maupun pada saat sensus penduduk offline-nya atau petugas ke lapangan. Jadi sudah ada data-data dasar yang kita peroleh dari data Adminduk. Itu secara metode yang dilakukan. Kemudian untuk moda atau perangkat pengumpulan data kita juga lakukan dengan dua metode, yaitu secara online dan secara wawancara. Nah, pada saat sensus penduduk wawancara di Kabupaten Pesisir Selatan kita menargetkan sebanyak 17,7% dari
total penduduk yang ada. Total penduduk yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Ternyata kita mampu mencapai 98% dari target. 98% dari target, jadi sekitar 16% dari total penduduk. Dan itu kami sangat mengucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sensus penduduk secara online. Nah, memang berbagai kendala kita hadapi dari sensus penduduk online ini, mulai dari permasalahan masyarakat kita yang belum secara keseluruhan familiar dengan dunia teknologi informasi, karena sensus penduduk online ini kita menggunakan gadget ya, HP maupun dengan komputer yang terhubung kepada internet. Betul sekali. Nah, ini kendalanya. Tapi dari target kita alhamdulillah sudah mencapai 98%. Nah, sisanya itulah yang kita lakukan secara offline. Secara offline, petugas mendatangi dari rumah ke rumah dengan protokol kesehatan. Dan alhamdulillah September kita sudah menyelesaikan tahapan kedua dari pelaksanaan sensus penduduk di 2020. Nah, itu kalau di sensus penduduk 2020, Pak, terjadi kan itu sangat lama jedanya itu karena pandemi. Itu apa yang apakah wawancara yang tadi itu memang ada di awal masa offline, kan rencananya hanya satu data, banyaknya online begitu di awalnya. Lalu akan dilaksanakan wawancara gitu offline dengan jarak yang singkat awalnya rencananya begitu kan Pak. Lalu karena pandemi diundurlah sampai jauh. Bagaimana caranya BPS itu menghadapi supaya ini tidak terlalu lama dan targetnya tercapai gitu? Kita menargetkan sensus penduduk secara offline tetap 1 bulan ya, awalnya di bulan Juli tapi ditunda menjadi bulan September. Nah, hasil kita yang kita peroleh, kita juga harus sampaikan bahwasanya periode pendataan kita atau data-data yang kita peroleh itu adalah kondisi bulan September di 2020. Nah, itu data yang kita sampaikan. Nah, sementara pelaksanaan di lapangannya itu memang banyak kendala. Sebenarnya petugas di lapangan tidak melakukan wawancara sesuai dengan petunjuk teknis yang disampaikan yang harus dilaksanakan oleh BPS karena pandemi COVID. Bahwasanya petugas di lapangan secara pemeriksaan daftar yang kita peroleh dari Dukcapil itu diperiksa bersama-sama dengan aparat desa tentang keberadaan penduduknya. Kemudian untuk pelaksanaan dari rumah ke rumahnya itu cross check oleh petugas, kemudian meninggalkan daftar yang harus diisi secara mandiri oleh masing-masing rumah, masing-masing rumah tangga. Artinya sensus penduduk 2020 ini sebenarnya merupakan partisipasi masyarakat secara mandiri melaksanakan sensus, baik itu secara online-nya juga dilakukan mandiri, kemudian secara offline juga dilakukan secara mandiri dengan mengisi kuesioner yang ditinggalkan di masing-masing rumah. Di samping ya tentang keberadaan penduduk itu sendiri, dari jumlah penduduk yang berada di masing-masing rumah juga sudah di cross check dengan aparat, kalau kita di sini aparat kampung di wilayah terkecil di bawah nagari. Nah, itu sudah dilakukan oleh petugas sehingga kita perolehlah data-data tadi bahwasanya jumlah penduduk kita 504.418 jiwa dengan rincian laki-laki dan perempuan itu lebih banyak laki-laki. Lebih banyak laki-laki dengan rasio 101. Artinya setiap 100 orang perempuan ada 101 orang laki-laki. Nah, jadi artinya banyak laki-laki. Kalau secara jumlahnya 253.000 jiwa, 253.000 penduduk laki-laki dan 250.000 penduduk perempuan.
Jadi lebih banyak laki-laki. Lebih banyak laki-laki di Ya. pesisir selatan begitu berarti. Secara proporsinya ya 50,33%, laki-laki 49,67% penduduk perempuan. Berarti tinggi juga penduduk laki-laki di pesisir selatan berarti. Ya, ternyata di Indonesia juga seperti itu. Lebih banyak penduduk laki-laki laki-laki ternyata. daripada Berarti tidak penduduk cuma di perempuan. pesisir selatan berarti gitu ya, Bukan Pak. pesisir selatan, tapi menyeluruh seluruh Indonesia. Lebih banyak penduduk laki-laki daripada penduduk perempuan. Karena kalau untuk kesehatan gitu Pak, kan karena banyak kan sekarang orang-orang tua gitu, bagaimana presentase orang usia lanjut dengan yang muda? Karena sekarang kan pandemi gitu, dimana Betul, kalau betul. pandemi Nah. kan yang tua itu lebih diutamakan untuk vaksinasi nanti atau bagaimana gitu. Kan itu pasti datanya merujuk dari BPS juga pastinya kan? Betul. Jadi sensus penduduk ini juga mengumpulkan ya variabel-variabel demografi atau variabel-variabel kependudukan ya. Iya. Yang kita kumpulkan antara lain jumlah penduduk tadi ya menurut jenis kelamin, kemudian juga jumlah penduduk menurut kelompok umur. Iya. Nah, kelompok umur ini bisa kita kelompokkan menurut kelompok penduduk usia lansia, kemudian penduduk usia produktif, kemudian penduduk yang masih balita. Nah, ini semua ada kelompok-kelompoknya. Nah, mengenai jumlah penduduk lansia ya, lansia itu adalah penduduk 60 tahun ke atas. Begitu. Nah, memang dibandingkan dengan sensus penduduk 2010 yang lalu terjadi peningkatan. Nah, di 2020 ini jumlah penduduk lansia di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 11,07%. 11,07%. Nah, kalau kita lihat di sini ada teori mengatakan bahwasanya kalau seandainya penduduk lansianya di atas 10%, istilahnya itu aging population, artinya penduduk yang sudah banyak penduduk yang berusia lanjut usia. Lansia. Lebih dari 10%. Lebih dari 10%. Nah, ini tentu banyak hal-hal yang perlu diperhatikan seperti yang Ibu sampaikan tadi tentang kesehatan, fasilitas kesehatan yang harus disediakan dan sebagainya gitu. Ya Pak. Kemudian tadi ada juga pertanyaan mengenai penduduk ini ya yang produktif ya. Nah, iya. Nah, penduduk Yang produktif. produktif itu kita kategorikan penduduk yang berumur antara 15 sampai dengan 64 tahun. Oh iya. Jadi usia 15 sampai 64 tahun itu adalah usia produktif. Nah, jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Pesisir Selatan itu sebanyak 68,4%. Jadi semakin banyak ya usia produktif, dan ini juga mungkin pernah mendengar bahwasanya dengan istilah bonus demografi. Artinya lebih banyak penduduk usia produktif daripada yang tidak produktif. Nah, semakin banyak penduduk yang usia produktif artinya kita mendapat bonus demografi. Benar. Artinya yang kita tanggung sebagai penduduk yang perlu ditanggung semakin kecil gitu, semakin kecil. Nah, di situ ada angka statistiknya yang namanya dependensi rasio atau angka ketergantungan kita sudah di bawah 50%, yaitu 46,18%. Berarti ini menunjukkan angka yang bagus berarti dengan 46,3%. Betul, artinya penduduk kita banyak usia produktif yang secara kebijakan pemerintah harus menyediakan lapangan kerja dan sebagainya gitu. Ya Pak, kita lanjutkan Pak. Sebagaimana kembali ke tema kita ekspos sensus penduduk tahun 2020. Kita terdiri dari 182 nagari, 15 kecamatan yang secara sensus kependudukan terdapat banyak penduduknya di pesisir selatan ini laki-laki daripada perempuan. Jadi berapa orang tenaga dari BPS sendiri untuk pelaksanaan pendataan penduduk secara wawancara tahun 2020 kemarin gitu Pak? Jumlah petugas kita pada saat pelaksanaan sensus lapangan di bulan September tersebut itu sebanyak
296 orang. 296 orang, dan itu kita sebar secara proporsional ya, proporsi di seluruh kecamatan. Artinya wilayah yang kecil tentu jumlah penduduknya juga jumlah petugasnya juga sedikit gitu. Yeah. Nah, ini yang kita turunkan, mereka dibebankan tugas, ada yang sebagai pencacah, petugas pencacah istilahnya, kemudian ada sebagai koordinator sensus di setiap kecamatan. Jadi totalnya petugas itu 296 orang. Sebagaimana Bapak sebutkan tadi, kita perbandingan antara penduduk perempuan dan laki-laki di Indonesia ataupun pesisir selatan, banyak laki-laki nih Pak. Jadi kita juga pernah mendengar tuh, membaca juga dari penduduk dunia, perbandingan antara perempuan dan laki-laki itu 1:4 Pak. Jadi banyak perempuan daripada laki-laki ini Pak. 4 perempuan 1 laki-laki. Apa ini benar gitu secara dunia gitu Pak? Ya, untuk saat ini ya belum terjadi ya, artinya ya dari data-data sensus. Tapi kalau secara religi atau keyakinan yang kita anut ya, kita harus meyakini ya pada suatu saat nanti akan terjadi jumlah penduduk wanita lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki gitu. Nah, tapi yang jelas saat ini di 2020, baik itu Indonesia maupun Sumatera Barat bahkan pesisir selatan, itu jumlah penduduk laki-lakinya lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Benar. Dengan perbandingan yang memang tidak terlalu banyak ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya istilah statistiknya itu kan sex ratio ya, rasio jenis kelamin. Di antara 100 perempuan terdapat 101 jumlah penduduk laki-laki gitu. Itu Pak Sab. Iya Pak ya. Pak, ini kita mau berikan juga untuk sahabat Langkisau semua, kalau ingin bertanya boleh langsung ya menghubungi kami dengan meninggalkan pesan teks WA di 0811 6619 120 0811 6619 120. Dan selamat siang untuk sahabat Langkisau yang mendengarkan kita di frekuensi 91,2 MHz dan juga di aplikasi Radio Box Online LPPL Radio Langkisau FM. Tadi Pak, ini ada sebuah pertanyaan nih Pak dari sahabat kita Dinda yang ada di Salido. Nih mau bertanya juga Pak. Setelah dilakukan dan diumumkan hasil sensus ini, apa langkah selanjutnya akan dilakukan BPS, khususnya Badan Pusat Statistik Pesisir Selatan dengan data-data yang sudah ada ini Pak? Ya, tadi sebagaimana disampaikan, dipertanyakan juga ya, apa langkah untuk sensus penduduk selanjutnya, apakah lebih baik itu secara online ya dengan offline, kemajuan teknologi nantinya gitu kan. Yeah. Tapi sebenarnya yang kita harapkan dengan adanya metode yang penggabungan antara data Dukcapil dengan data sensus penduduk yang kita lakukan pada tahun 2020 ini dengan Perpres 39 tahun 2019 satu data Indonesia, kita berharap ke depannya itu memang kita tetap melahirkan satu data untuk penduduk ya, satu data kependudukan. Nah, kalau seandainya pencatatan kejadian demografi yang ada di wilayah terkecil kita yaitu Nagari, secara administrasi itu pencatatannya sudah bagus, pelaporannya itu bagus, ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang di Dukcapil dengan bagus, kita tentunya sensus penduduk yang 10 tahun ke depan itu kita tidak perlu melaksanakan sensus penduduk ke lapangan lagi. Kita cukup memvalidasi atau menggunakan data administrasi kependudukan. Nah, ini yang juga disampaikan juga oleh pimpinan BPS ke depannya. Kalau seandainya pencatatan kita ini lebih bagus gitu. Ya, ini yang menjadi harapan kita gitu. Nah, di titik awal ini di 2020 ini kita akan satukan data-data kita. Benar. Kita juga memberikan informasi tentang jumlah penduduk ya secara de facto dan de jure pada tahun 2020 hasil pelaksanaan sensus yang lalu. Artinya penduduk yang berdomisili di pesisir selatan itu kita kategorikan mana yang mempunyai KTP yang sesuai dengan alamat domisilinya. Kemudian mana yang
berdomisili tetapi KTP-nya masih di luar wilayah domisilinya. Nah itu ada informasi tentang jumlah penduduk sesuai dengan de facto dan de jure-nya. Nah kalau kita lihat hasil sensus penduduk di 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat sekitar 96,49% penduduk yang berdomisili sesuai dengan identitas kartu keluarga yang dimilikinya. Sama antara identitas kartu keluarga dengan domisili. Kemudian ada 3,50% yang tidak sesuai antara alamat domisili dengan kartu KK yang mereka miliki. Nah, catatan wilayah yang kita lihat domisili itu adalah wilayah terkecilnya yaitu kampungnya gitu. Di wilayah kampung gitu. Boleh, ini ada sahabat kita yang ingin bergabung sepertinya memberikan pertanyaan, boleh diulang kembali ya kepada sahabat Langkisau FM. Langkisau, selamat pagi. Langkisau, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Boleh ada pertanyaan tentang gawang pasisnya di hari ini, Bang Mutiara Taylor? Bersama BPS. Iya, ini ada yang ditanyakan juga. Ini tentang sensus penduduk ini ya. Iya. Supaya masyarakat yang mendengarkan Langkisau FM boleh tahu juga. Yang saya mau tanyakan cuma sedikit aja. Iya, apa itu? Apa tujuan dari sensus penduduk ini yang mendata-data ke rumah gitu? Masalahnya banyak yang mendata ke rumah, nah tapi tidak tahu masyarakat dengan tujuan apapun gitu. Ya kalau masalah pendataan penduduk, kita kan sudah ada pendataannya tercatat di Dukcapil semenjak dari anak yang terlahir itu. Jadi banyak juga ya masyarakat yang belum tahu apa dari inti sensus penduduk ini. Cuma itu aja yang mau ditanyakan dulu. Dari mana, Cidani. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Boleh tahu Bang Mutiara Taylor ini di mana posisinya? Oh, sudah mati. Ini salah satu pendengar kita juga. Mutiara Taylor yang katanya itu tujuan sensus penduduk karena banyak juga masyarakat kita yang kurang mengetahui gitu. Mereka hanya tahu sensus apa tujuannya begitu, betul, Pak. Betul. Baik, perlu saya sampaikan di sini yang kita lakukan baru-baru ini di 2020 itu adalah sensus penduduk ya. Sensus penduduk yang merupakan amanat dari Undang-Undang nomor 16 tahun 97 tentang statistik, juga merupakan rekomendasi dari PBB ya, United Nation, bahwasanya minimal seluruh negara itu melakukan sensus penghitungan jumlah penduduk ya. Penghitungan jumlah penduduk itu minimal 1 kali dalam 10 tahun. Nah, yang kita lakukan adalah penghitungan jumlah penduduk dengan berbagai variabel karakteristik yang dibutuhkan oleh negara ya, yang hanya kita kumpulkan sekali dalam 10 tahun, tentang jumlah penduduk menurut jenis kelamin, tentang jumlah penduduk menurut tingkatan umur, kemudian jumlah penduduk berdomisilinya. Nah, untuk 2020 ini juga kita kan menyatukan antara penduduk Dukcapil dengan penduduk yang dirilis oleh BPS yang selama ini selalu terjadi perbedaan ya. Nah, dengan amanat Perpres nomor 39 tahun 2019 diharapkan hanya ada satu data kependudukan yang kita gunakan untuk kebijakan oleh pemerintah. Nah, itu, tapi saya menangkap tadi pertanyaan dari Pak Mutiara Taylor tadi kan, banyak dilakukan sensus tapi tujuannya apa tidak dijelaskan kepada masyarakat gitu kan. Nah, BPS melaksanakan yang namanya sensus itu untuk kependudukan hanya sekali dalam 10 tahun. Ya, sekali 10 tahun. Tahun-tahun yang berakhiran 0. Ya kan, mulai dari tahun 80 itu sudah mulai berakhiran 0, 80, 90, 2000
tahun 2000, 2010 dan 2020. Nah, yang namanya sensus itu mendata seluruh populasi, ya kan? Tidak ada penduduk di wilayah kita yang tidak tercatat. Itu harapannya yang namanya dengan sensus penduduk. Nah, di samping itu BPS juga melakukan yang namanya survei sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai pada saat melakukan survei. Apakah itu survei sosial ekonomi nasional atau Susenas, itu untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat yang akan melahirkan nanti data-data tentang kemiskinan. Ada survei ketenaga kerjaan yang akan melahirkan data-data tentang pengangguran dan bekerja menurut lapangan usahanya. Ada survei-survei di sektor pertanian, ada sektor industri, ada tentang harga, ada tentang pariwisata dan sebagainya. Banyak sekali survei-survei yang dikelola oleh BPS selain sensus penduduk yang dilakukan 10 tahun sekali. Nah, mungkin masyarakat belum tersosialisasi atau memahami seluruh kegiatan yang dilakukan oleh BPS. Namun demikian mungkin ada pendataan-pendataan yang dilakukan oleh pihak-pihak lain atau stakeholder lain yang tujuannya tentu sesuai dengan tupoksi mereka gitu. Benar. Nah, ini yang barangkali ada ya, apakah itu pendataan tentang rumah tidak layak huni misalnya, atau tentang jumlah fakir miskin. Nah, itu semua tidak dilakukan oleh BPS gitu. Yang sesuai dengan tupoksi BPS, kalau sensus penduduk hanya 10 tahun sekali yang didata dari rumah ke rumah. Gitu Pak Jang. Ya Pak ya. Baiklah Pak, seperti kita rehat sejenak dulu sebelum nanti kita sambung, karena menarik sekali tadi ada data kemiskinan, melihat bagaimana pengangguran. Nanti kita akan membahas itu, sahabat Langkisau. Kita rehat sejenak dulu dengan yang lewat berikut, tetap di Langkisau FM. Dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan 91,2 Langkisau FM. Dan masih bersama Bapak Yudius Elvin, Kepala BPS Pesisir Selatan di hari ini, hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021. Nah, menarik Pak, tadi kita membahas cerita-cerita singkat dulu tadi di rehat tentang data-data kemiskinan begitu Pak. Nah, dari mana sebenarnya kita bisa melihat ini data kemiskinan ini? Dari mana angka-angkanya ini datang itu Pak? Data kemiskinan yang dirilis, yang diumumkan oleh BPS dan digunakan oleh pemerintah ya untuk berbagai kebijakan, itu adalah kemiskinan secara makro, istilahnya makro. Kita hanya menyajikan persentase dan jumlah penduduk miskin sampai wilayah terkecilnya hanya kabupaten kota ya di seluruh Indonesia. Berbeda dengan kemiskinan, ukuran kemiskinan atau angka kemiskinan secara mikro ya, yang kita tahu jumlahnya, kemudian siapa yang miskin, kemudian di mana alamatnya sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan. Nah, itu adalah angka kemiskinan secara mikro. Nah, ini data-data kemiskinan mikro ini dimanfaatkan oleh pemerintah saat ini ya, termasuk bantuan-bantuan langsung tunai ya. BLT ya. Dampak Covid. Nah, itu kalau di pesisir selatan kalau nggak salah saya itu hampir lebih dari 80.000 KK yang menerima. Artinya kalau secara persentase itu udah pasti lebih dari 50%. Hampir 60% itu dari jumlah KK. Dan kalau kita konversikan dengan jumlah penduduknya yang hampir sama, segitu juga penduduk yang miskin secara data-data mikronya. Nah, yang akan kita sampaikan saat ini adalah jumlah kemiskinan secara makro yang dihitung oleh BPS berdasarkan survei sosial ekonomi nasional, Susenas. Artinya survei kita tidak mendata seluruh rumah, tetapi secara sampel yang diambil berdasarkan kaidah statistik yang sudah diakui sehingga bisa mengestimasi untuk keseluruhan populasi. Nah, pada tahun 2020 kita sudah ekspos kondisi Maret 2020. Sebenarnya angka kita ini adalah
tentang kemiskinan secara makro kondisi Maret 2020 bahwasanya di pesisir selatan itu terdapat 7,61% penduduk miskin. 7,61% penduduk miskin atau secara kuantitasnya sekitar 35,46 ribu jiwa. 35,46 ribu jiwa penduduk yang miskin di pesisir selatan. Nah, angka ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan Maret 2019 yang angkanya 7,88%. 7,88%. Secara kuantitas juga sedikit menurun ya. Tadinya dari 36,51 ribu jiwa menjadi 35,46 ribu jiwa. Jadi ini yang dikatakan dengan persentase atau tingkat kemiskinan yang selalu dirilis oleh BPS setiap tahun untuk angka kabupaten kota. Sementara kalau di level provinsi itu dan level nasional ya diumumkan dua kali setahun. Kapan yaitu kondisi Pak? Maret dan kondisi September. Maret dan September setiap tahunnya. Setiap tahun. Nah, kalau untuk kabupaten kota kita hanya menyajikan satu kali sesuai dengan survei yang kita lakukan di bulan Maret itu dengan jumlah sampel yang mencukupi ya untuk mengestimasi angka kabupaten kota. Itu yang perlu saya sampaikan. Artinya gini, kemiskinan makro ini dihitung berdasarkan kebutuhan dasar yang dikeluarkan untuk hidup layak. Apa saja itu Pak kategorinya? Kebutuhan dasar untuk hidup layak atau basic need ya. Baik itu dari makanan dan non makanan. Komoditi yang kita hitung untuk makanan dan non makanan kita nilai dalam rupiah supaya menjadi hidup layak. Nah, kita munculkanlah di situ yang namanya garis kemiskinan. Garis kemiskinan untuk angka di 2020 tadi Rp467.743. Rp467.743 per jiwa per bulan. Nah, artinya setiap penduduk yang mempunyai pendapatan Rp467.743 per jiwa per bulan di bawah garis kemiskinan tersebut, berarti maka status dia kita kategorikan sebagai penduduk miskin. Oh, di bawah 476.000. Ya, 467.000. Sementara kalau di atas itu berarti penduduk yang sudah tidak miskin. Itu sesuai dengan konsep penghitungan kemiskinan. Istilahnya itu kemiskinan secara absolut ya. Absolut yang didasarkan pada kebutuhan dasar untuk hidup layak. Kalau dari sisi makanan itu penghitungannya 2.100 kilokalori. 2.100 kilokalori per jiwa ya. Per jiwa. Cuman kita harus memahami ya, karena angka-angka yang kita rilis ini semua sudah kita konversikan per jiwa ya, per jiwa agar penghitungannya itu lebih mudah, lebih mudah untuk berbagai semua keluarga dengan jumlah yang bervariasi. Benar. Misalkan ada suatu keluarga yang jumlah anggota rumah tangga dia sebanyak 5 orang, misalkan ada suami istri kemudian 3 orang anak ya. Nah, berapa garis kemiskinan untuk keluarga tersebut? Tentu garis kemiskinan yang per jiwa tadi kita kalikan 5. Nah, kita misalkan 467 tadi kalau kita kalikan 5 itu sebesar 2,3 juta. Nah, artinya keluarga tersebut kita ukur, keluarga dengan jumlah 5 orang anggota rumah tangga tadi kita ukur dengan angka garis kemiskinan sebesar 2,3 juta. Kalau keluarga tersebut pendapatannya di atas 2,3 juta, berarti dia sudah kita kategorikan tidak miskin. Sementara di bawahnya berarti termasuk dia kategori rumah tangga miskin. Nah, ada juga tadi yang disebut sama dengan data IPM, Indeks Pembangunan Manusia begitu Pak. Ya. Nah,
Ya, ini indeks pembangunan manusia juga merupakan salah satu indikator statistik yang digunakan untuk memantau tentang kemajuan pembangunan manusia ya secara terintegrasi untuk seluruh sektor ya, untuk 3 sektor, yaitu sektor pendidikan, kemajuan yang dicapai tentang pembangunan di sektor kesehatan, kemudian juga di sektor ekonominya. Nah, di situ ada 3 indikator yang kita gabungkan menjadi satu indeks yang namanya indeks pembangunan manusia atau IPM. Kalau secara UNDP juga selalu salah satu lembaga PBB ya, UNDP juga selalu merilis tentang IPM ini atau istilahnya Human Development Index HDI ya. Nah, capaian HDI atau IPM kita di 2020 untuk pesisir selatan ini sebesar 69,90. Itu indeksnya 69,90. Nah, ini di 2020 ini terjadi sedikit penurunan dari capaian IPM di 2019 yang besarnya 70,08. Jadi indeks di 2019 70,08, kemudian di 2020 69,90. Nah, kenapa bisa terjadi penurunan ini? Kita lihat variabel-variabel yang digunakan untuk penghitungan IPM tadi ada 3 ya, 3 sektor. Pertama, indikator di sektor kesehatan itu direfleksikan dengan umur harapan hidup. Umur harapan hidup. Di pesisir selatan 2019 sebesar 70,73, di 2020 menjadi 70,86. Artinya ada peningkatan. Artinya capaian pembangunan manusia di sektor kesehatan terjadi sedikit peningkatan. Kemudian kita lihat di sektor pendidikan. Sektor pendidikan ada 2 indikator yang digunakan, yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Nah, untuk harapan lama sekolah dari 13,31 tahun di 2019 menjadi 13,32 tahun. Jadi juga sedikit peningkatan. Untuk rata-rata lama sekolah 8,25 tahun di 2019 menjadi 8,26 tahun di 2020, juga sedikit peningkatan. Meningkat gitu ya, Pak. Nah, nanti kita bisa sampaikan apa yang dimaksud dengan harapan sekolah yang rata-rata lama sekolah ya. Jadi di 2 sektor indikator ini sebenarnya terjadi peningkatan kan. Nah, untuk indikator yang ketiga yaitu tentang kemampuan ekonomi, yang kita ambil di sini adalah daya beli masyarakat. Ini ada angkanya, itu sebesar 9.444 menjadi 9.212. Nah, ini yang terjadi penurunan. Jadi di sektor ekonominya yang terjadi penurunan. Artinya di 2019 dengan 2020 terjadi penurunan daya beli masyarakat, yang menyebabkan 2 indikator lainnya itu walaupun meningkat, akhirnya memunculkan satu indeks pembangunan Indonesia yang sedikit menurun dari 70,08 menjadi 69,90. Nah, itu Pak Jal. Gini Pak, sebelum kita lanjutkan masalah IPM tadi gitu Pak, sebagaimana Bapak laksanakan secara teori, pendapatan itu per jiwa 467 per jiwa. Berarti kalau seandainya ada 5 orang, berarti totalnya 2.335.000 per bulannya Pak. Jadi kalau secara makro itu Pak, apa-apa yang boleh dikeluarkan dari dana, dari pendapatan dari 2 juta ini Pak. Contohnya Pak, dengan 5 orang itu apakah boleh kita keluarkan di sini gini ya, untuk dana transportasi, apakah boleh untuk
ansur rumah, apakah boleh untuk biaya operasional kendaraan. Jadi kalau seandainya 467 jiwa ini dalam keadaan sekarang Pak, kalau kita kategorikan tidak miskin dengan dikeluarkan contohnya saja untuk bulanan, untuk listrik saja rata-rata tuh ada 250, belum lagi PDAM-nya 100, biaya operasionalnya dan lain-lain. Jadi dari total dari pendapatan 2.335.000 untuk standar apa yang boleh dikeluarkan dari secara teori gitu Pak. Mohon penjelasannya gitu Pak. Garis kemiskinan itu merupakan jumlah dari kebutuhan dasar untuk makanan dan non makanan, ya kan? Makanan dan non makanan. Untuk makanan ukurannya itu adalah 2100 kilokalori, 2100 kilokalori, dan itu kita rupiahkan berapa nilai rupiahnya. Kemudian untuk kebutuhan non makanannya itu ada di sektor pendidikan, di sektor kesehatan, kemudian perumahan yang layak, kemudian di sektor kesehatan, ya kan? Nah ini semua sudah dihitung dan dirupiahkan, maka kita perolehlah angka minimal, yaitu yang kita katakan dengan garis kemiskinan itu sebesar 467.000 tadi. Artinya kalau kita kalikan dengan 5 tadi 2.000, 2,3 ya. Nah, 2.300.000. Ya. Artinya kalau rumah tangga yang dengan 5 anggota rumah tangga tersebut punya uang 2.300.000, sebenarnya dia pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan dasar dia. Berada di garis kemiskinan. Dinyatakan tidak miskin juga, dinyatakan miskin juga tidak gitu kan. Berada di garis kemiskinan. Artinya dengan 2,3 juta dia sudah bisa memanfaatkan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar dia, baik makanan maupun dengan non makanan. Nah, bagaimana kalau sekarang jumlah itu tidak dimanfaatkan untuk kebutuhan dasar, yang nilai kalorinya mungkin tidak nol misalnya kan, digunakan untuk merokok misalnya, beli rokok, atau uang yang dibawa kepala rumah tangga tersebut digunakan untuk rekreasi, tidak memenuhi kebutuhan dasar dulu, ya berarti dia sebenarnya secara kehidupannya dia miskin dia jadinya. Karena kenapa? Karena tidak memanfaatkan jumlah uang yang sebenarnya bisa memenuhi kebutuhan dasar dia. Nah ini juga bisa kalau kita lihat jumlah pendapatan satu rumah tangga misalnya sebenarnya sudah di atas garis kemiskinan. Misalnya kan 2,5 juta. Pak Jal misalnya dengan ada 1 orang istri, 3 orang anak, 5 orang misalnya kan, take home pay-nya setiap bulan 2,5 juta misalnya dibawa pulang. 2,5 juta. Kalau dia gunakan untuk kebutuhan dasarnya berarti sudah cukup dan bukan orang miskin lagi gitu. Karena sudah berada dengan di konsep atas tadi kan. Tapi ternyata kalau seandainya tidak dibawa keseluruhan 2,5 juta. Kenapa? Karena 400.000 misalnya digunakan dalam 1 bulan itu ya, 400.000 habis untuk merokok misalnya kan. Artinya yang dibawa pulang kan tinggal 2,1. Secara konsep dia di bawah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi jadinya gitu, tidak terpenuhi gitu Pak Jan. Gini Pak, kita sempat dengan kebutuhan dasar, kebutuhan pendidikan. Apakah pendidikan anak ini merupakan sebuah kebutuhan dasar gitu Pak? Ya. Jadi kalau seandainya mulai yang ditanggung dari yang secara teorinya dari 467 ini anaknya sekolah sampai berapa gitu Pak? Tingkat SLTA saja atau sudah masuk perguruan tinggi gitu Pak? Ya. Jadi untuk komoditas non makanan itu ada sebanyak 52 ya jenis komoditas. Benar. Yang kita hitung
pengeluaran rumah tangganya. Ya termasuk untuk sektor pendidikan itu termasuk pendidikan sampai pendidikan menengah sampai SMA. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh siswa untuk SPP-nya, kemudian untuk beli pakaian, untuk beli buku dan sebagainya, semua sudah kita konversikan, sudah kita hitung kebutuhan minimalnya rata-rata rumah tangga itu berapa. Maka muncullah itu yang namanya garis kemiskinan tadi 467. Nah, untuk makanan juga ada sebanyak 51 jenis komoditi makanan. Makanan lainnya. Yang kita survei ya dalam kegiatan yang namanya Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Susenas ini dilaksanakan setiap tahun, setiap Maret tahun, gitu ya Pak, di bulan Maret itu untuk mendapatkan angka kemiskinan di kabupaten kota. Walaupun survei Susenas ini juga kita lakukan di bulan September, tapi dengan jumlah sampel yang tidak sebanyak di bulan Maret, karena di bulan September itu untuk mendapatkan angka di level provinsi saja nanti. Jadi setiap kabupaten kota juga melakukan survei, tapi untuk mendapatkan angka kemiskinan di level provinsi dan nasional. Oh begitu berarti ya Pak. Ada lagi Pak Safrizal? Kemudian kami juga ingin menyampaikan juga kepada masyarakat, tadi ada juga terkait dengan pertanyaan tadi ya, kenapa mendata. BPS sendiri di bulan Februari ini ya, Februari itu juga melakukan survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas. Ya, yang akan kita peroleh nanti data-data statistik tentang tingkat pengangguran, partisipasi angkatan kerja dan sebagainya, data-data terkait ketenaga kerjaan. Tapi dilakukan secara sampel. Di bulan Februari petugas nanti akan turun ke lapangan mendata rumah tangga sampel. Nah, kalau seandainya penanya tadi kena kena survei ya, mudah-mudahan bisa memahami atau masyarakat yang mendengar ya, bahwasanya ada rumah tangga yang nanti di bulan 2 dilakukan survei secara sampel oleh BPS tentang ketenaga kerjaan. Nah di bulan 3 nanti tentang baru ekonomi nasional juga secara sampel gitu. Sampel juga berarti. Secara sampel. Tidak keseluruhan. Pak. Karena ini sering juga masyarakat mempertanyakan kenapa rumah tangga di samping dia, tetangga dia didata sementara dia tidak didata, gitu kan? Nah, ini sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh BPS, hanya melakukan survei secara sampel, bukan sensus. Kalau sensus itu hanya 10 tahun sekali ya, sensus penduduk. Berarti harus masyarakat harus mengerti juga ya Pak. Ya, kalau sensus akan didata satu persatu, kalau survei sampel itu hanya diambil sebagian saja. Yang kita ambil secara metode statistik ya, yang tersebar di seluruh wilayah. Tentunya seluruh wilayah pesisir selatan. Iya, tentunya tujuan sensus dan survei ini akan berdampak langsung kepada nanti kepentingan penduduk dan masyarakat Indonesia juga pastinya ya Pak. Betul. Tapi yang survei ya secara makro tadi kan, secara makro angka-angkanya juga secara makro yang diumumkan, seperti untuk kemiskinan ya persentase penduduk miskin, berapa jumlah penduduk miskin. Bukan pendataan yang dilakukan untuk mendapatkan bantuan ya, untuk mendapatkan bantuan. Jangan salah paham gitu ya masyarakat. Ya, ada stakeholder lain nanti yang akan melaksanakan pendataan. Baiklah Pak, karena waktu juga nih memisahkan, apakah ada saran untuk ke masyarakat ini Pak, pesan untuk masyarakat dari BPS sendiri? Ya, mungkin saran saya seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya BPS itu banyak melakukan survei dan hampir seluruh sektor, baik itu berbasis rumah tangga maupun berbasis perusahaan atau usaha. Mungkin ada perhotelan yang kita data, kemudian ada usaha industri, perdagangan, tempat wisata, ada juga tempat-tempat wisata yang kita data. Nah itu seluruhnya murni merupakan data-data statistik yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk menilai kemajuan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Dan tentu ini semuanya digunakan oleh pemerintah di samping untuk mengevaluasi juga untuk merencanakan ke depannya. Yang jelas
pembangunan kita harus berdasarkan data. Benar Nah, sekali. tanpa data tentu pembangunan sulit kita lakukan. Benar. Gitu. Dan semoga ini satu data Indonesia kita ini memang untuk tahun-tahun berikutnya tercapai dan lebih bagus lagi begitu ya Pak. Amin ya. Baiklah Terima Pak. kasih. Ya, terima kasih nih atas waktunya langsung Sama-sama, datang Bu. ke Lankisau Terima kasih. FM Bapak Yudius Alvin, Kepala BPS Pesisir Selatan, dan juga bersama saya Bapak Safrizal sudah menemani. Terima kasih atas waktunya Bapak. Dan tentu saja sahabat Lankisau, terima kasih telah mendengarkan kami di 91,2 Lankisau FM.